sebenarnya menurut Anda tingkat Ya, keamanan, data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara, termasuk KPU? Karena kita ketahui kebocoran data seperti ini sudah berlangsung berkali-kali, bahkan di tahun ini saja sudah ada berapa ya, sudah ada 3 kalau tidak salah yang cukup majar dan substansial. Bagaimana Mas? ya menurut saya lemah sekali lah gitu. Mungkin Pak Aris gak enak ngomongnya, tapi kalau saya bilang karena saya tahu ya lemah gitu. Dan ini nggak dijadikan pelajaran. Artinya apa? Sudah banyak kasus kebocoran data terjadi, tetapi tidak dijadikan prioritas untuk memperkuat sistemnya. Sehingga akibatnya apa? Terkenal lagi, terkenal lagi, terkenal lagi gitu. Kita sampai bosan ngomongin masalah kebocoran data pribadi ini. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah ini sebenarnya ada konsekuensi hukumnya. Yang jadi masalah adalah belum ada satu institusi pun penyelenggara sistem elektronik di Indonesia, baik lingkup private ataupun lingkup pemerintah gitu, yang dikenakan sanksi yang cukup berat gara-gara sistemnya, platformnya gitu, terjadi insiden kebocoran data pribadi. Hmm. Nah, ini juga menurut saya harus kita perhatikan. Karena kalau nggak akan jadi pelajaran. Kalau hanya dikasih himbauan saja, nggak akan jalan kalau di negara kita. Iya, Kemudian dan yang ini sudah kedua, terulang hasil berkali-kali ya Mas? hasil asesmen itu kan Iya. dipakai untuk belajar harusnya ya. Selama ini coba kita cek. Di antara kebocoran-kebocoran data yang terjadi, pernah nggak satu saja gitu, BSSN atau Kominfo atau pihak terkait, Cybercrime Mabes Polri, menyampaikan hasil asesmennya, audit forensiknya kepada masyarakat yang jelas-jelas data masyarakat itu yang bocor Tidak pernah. gitu. Nggak pernah sama sekali. Gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi perhatian. Loh, ini data masyarakat, pemiliknya masyarakat loh. Gitu. Hmm. Anda jangan sewenang-wenang sama masyarakat gitu. Hmm. Undang-undang pelindungan data pribadi ini digunakan untuk melindungi masyarakat. Sehingga harusnya ada konsekuensi hukum gitu. Nah, yang jadi masalah adalah, mohon nih Pak, maaf ya Pak Ketua ya gitu. Ya, Undang-undang PDP ini juga agak adil gitu. Kepada sektor private itu sangat tajam sekali, tapi kepada government, pemerintah itu masih agak sedikit tumpul gitu. Nah, Hmm. ini yang menurut saya penting nanti Kominfo membuat aturan turunannya karena apa? Karena pengendali data pribadi itu lebih banyak di pemerintahan gitu. Data Dukcapil, data telekomunikasi, Telkom, data Iya. PLN, data Kementerian Sosial itu semuanya milik pemerintah gitu. Nah, ini kalau tidak diatur akhirnya akan santai-santai saja. Kenapa? Karena Oke. merasa bahwa ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, nggak ada konsekuensi hukum terhadap dirinya. Nah, peran Apalagi BSSN ketika seperti yang tadi Anda sampaikan, peran BSSN, peran BIN dan lain-lainnya, menurut Anda ini masih begitu minim ya untuk menjaga keamanan cyber di Indonesia, Mas? ya gini, BIN, BSSN itu cybercrime itu adalah institusi yang bagus sebenarnya. Cuma kebiasaan di negara kita ini, mereka ini baru dilibatkan ketika terjadi masalah. Jadi ketika mendesain sistem, mendevelop sistem, membuat perencanaan sistem begitu, itu nggak diajak mereka Hmm. gitu, sehingga Hmm. mereka juga dari awal sebenarnya nggak tahu. Coba tanya deh ke BSSN, ke cybercrime Mabes Polri gitu, ke stakeholder lain gitu, mereka nggak dilibatkan gitu. Nanti kalau ada masalah Oke, baru nanti dilibatkan gitu. Nah, oke, ini yang menurut saya nggak boleh. Harusnya mulai dari desain awal gitu, ketika kita membuat sistem yang terkoneksi ke internet, sistem keamanan itu harus diperhatikan dan oke. itu harus ada orang-orang yang expert untuk membantu mengelola keamanannya gitu, Mbak. Dalam hal ini sebelum saya kembali ke Pak Abdul, dalam hal ini orang expert dalam pandangan Anda itu third party atau tergabung dalam government atau seperti apa? Dan juga ini saya ingin tanggapan Anda mengenai ada usul dari Lemhanas bentuk angkatan cyber, jadi matra keempat TNI ini seiring dengan pembentukan angkatan baru yang terinspirasi dari Singapura yang juga punya digital and intelligence service untuk menjaga keamanan cyber dan data dalam di negara mereka. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ini? Apakah ini cukup menjadi Ya, solusi, Mas? kalau menurut saya gitu, angkatan cyber bolehlah kita buatlah gitu. Tapi benerin dulu ini. Hmm. Tata kelola cyber di Indonesia benerin dulu. Stakeholder cyber Indonesia kan banyak nih stakeholdernya ya. Ada BSSN, ada Kominfo, ada Cybercrime Mabes Polri, ada BIN, kemudian ada Kejaksaan, banyak stakeholdernya gitu. Itu diperbaiki dulu. Kemhan termasuk. Duduk bareng, kemudian membicarakan bagaimana pengelolaan wilayah cyber Indonesia, bagaimana masalah security-nya. Sampai sekarang aja nggak ada kok koordinasi yang benar gitu ya. Duduk bareng gitu, Kepala BIN, Kapolri, kemudian Kepala BSSN, Pak Menhan, Hmm. gitu, Pak Menteri Kominfo duduk bareng, membicarakan tentang pengelolaan ini. Nggak ada. Yang ada, mereka merasa saling bertanggung jawab terhadap masalah keamanan cyber. Akibatnya apa? Akibatnya berlomba-lomba
meminta anggaran untuk membeli peralatan yang kalau dilihat hampir sama semua sistemnya. Hmm. Itu yang terjadi. Oke, Nah, oleh karena itu baik, menurut saya kolaborasi ini penting dilakukan baik, dulu. Kenapa? Karena serangan ancaman itu udah semakin apa namanya baik, tajam sekarang, udah semakin tinggi gitu. baik. Baik, Mas Pratama, terima kasih banyak. Begitu menarik. Silahkan kembali lagi ke Pak Abdul. Saya ingin tanggapannya mengenai hal tersebut dan kira-kira apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah mengenai hal ini. Ini berulang-ulang terjadi, berkali-kali terjadi. Bagaimana Pak ke depannya? Bagaimana rakyat Indonesia bisa merasa aman mengenai datanya? Ya, saya kira langkah pertama dari sisi legislasi ya, dari sisi perundangan dulu, peraturannya dulu. Kementerian Kominfo segera membuat peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nanti turunan peraturan ini akan menghasilkan satu lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi. Kalau lembaga ini sudah ada, peraturan turunannya sudah ada, maka saya kira akan lebih jelas siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian siapa yang melakukan pengawasan setiap harinya. Itu. Terus kemudian saya sepakat harus ada kolaborasi dari berbagai penyelenggara pemerintahan ini. Kenapa? Memang seperti kemarin setiap kali kita komunikasi pada saat penyusunan undang-undang ini kita tanya ke Barreskrim polisi misalnya atau cyber ya, di unit cybernya polisi, dia selalu dipanggil atau dimintai konsultasi setelah terjadi. Kenapa tidak sebelum ya, ketika membangun sistem, membangun platform itu dikonsultasikan ke mereka. Kenapa? Karena seringnya yaitu setelah terjadi baru kemudian sampaikan ke BSN, ke Cyber Polri, ke BIN dan lain sebagainya. Jadi usaha preventifnya menurut saya masih kurang dan harus ditingkatkan. Sepakat dengan Mas Pratama tadi. Terus yang selanjutnya adalah bahwa memang perlu adanya mungkin penegakan peraturan secara tegas karena ini nanti yang dirugikan itu masyarakat. Ketika membahas pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita concern betul bahwa data pribadi masyarakat jangan sampai dirugikan. Karena kalau dirugikan tadi, pinjol dan lain sebagainya, akhirnya kemudian merajalela penipuan dengan pengiriman APK, file APK dan seterusnya, akhirnya rekening disedot habis. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Tapi masyarakat juga perlu dilakukan literasi, karena masyarakat kadang juga latah. Saya ini orang nggak punya tabungan banyak kok. Ini silakan data pribadi saya umbar nggak apa-apa, saya upload malah nantang-nantang begitu. Nanti kalau kemudian dipakai pinjol oleh orang lain baru tahu rasa itu. Nah ini saya kira perlu literasi. Saya pernah ketemu yang begini, Pak itu yang berisiko itu kan orang kaya-kaya. Tapi kalau saya kan nggak punya tabungan banyak, jadi nggak apa-apa lah silakan dipakai. Begitu dipakai pinjam dan kemudian dia ditagih itu baru tahu rasa nanti. Nah saya kira ini perlu literasi saya kira ke masyarakat ya. Saya kira demikian. Ya. Baik, dan terakhir bagaimana DPR juga memandang pemerintah seakan-akan belum bergerak cepat dan belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Lagi-lagi mungkin saya tekankan ini bukan yang pertama kali terjadi Pak di tahun ini dan ini juga sangat-sangat disayangkan DPT ini KPU dan sangat sensitif menuju tahun 2024 ini. Saya kira bukan tidak bergerak cepat, mereka juga bergerak cepat, tapi masalahnya lebih cepat pencurinya daripada penanganannya. Karena penanganannya itu perlu duduk bareng, perlu diselidiki dulu dan lain sebagainya. Mungkin juga ketika sedang diselidiki dicari sedemikian rupa, malingnya, pencurinya sudah menciptakan atau mencuri data yang baru lagi bisa jadi. Nah, oleh karenanya saya kira memang usaha preventif ini harus dilakukan oleh seluruh pengendali data. Jadi kalau kita berbicara data pribadi, maka yang ada hanya berbicara tentang subjek data pribadi dan pengendali data. Jadi kita nggak melihat apakah itu KPU atau Dukcapil atau apapun. Ketika Anda menjadi pengendali data, maka Anda bertanggung jawab atas keamanan data yang dikendalikan Anda.